Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Mania, NIM 234.200 dari kelas MGT 3 semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah konsentrasi perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Wan Laura Hardilawati, SMSI. Baiklah, langsung saja saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa pentingnya memahami perilaku konsumen dalam pengembangan pemasaran? Baik, dengan mengetahui perilaku konsumen, kita akan mampu memberikan tanggapan yang baik dan tepat, karena perbedaan perilaku konsumen juga harus ditangani dengan cara yang berbeda, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dan berujung kepada loyalitas pelanggan. Misalnya nih, kita adalah seorang pebisnis yang mendatangkan konsumen secara personal. Nah, kita harus mengetahui siapa mereka, mulai dari jenis kelamin, status sosial, hingga pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, mengetahui dan memahami perilaku konsumen sangatlah penting untuk kemajuan bisnis kita. Memahami perilaku konsumen juga dianggap sebagai upaya mengaplikasikan strategi pemasaran dengan melalui pengelolaan kepada pelanggan yang dilakukan oleh para pemasar dalam mencapai keberhasilan dan tujuan perusahaan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran dan perilaku konsumen juga memiliki hubungan yang erat. Memahami pelanggan berarti juga mengaplikasikan strategi yang tepat dalam melayani pelanggan. Bentuk hubungan lainnya adalah dalam pemasaran juga dikenal dengan strategi orientasi. Memahami para pelanggan, orientasi pada pasar, dan orientasi pada produk. Ketiga orientasi ini merupakan bagian penting dalam memahami perilaku konsumen. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kondisi perilaku konsumen saat ini? Adakah perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Baik, kehadiran pandemi memunculkan perasaan-perasaan serta kebiasaan baru pada masyarakat. Mulai dari kebiasaan kecil pada kehidupan sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup. Adanya pembatasan dalam berkegiatan, konsumen tentu saja mencari alternatif lain untuk tetap memenuhi keperluan secara keinginan hidup mereka. Maka dari itu, muncul perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi sebagai bentuk adaptasi pada kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi, seperti dalam kegiatan sehari-hari. Konsumen lebih sering untuk berbelanja online. Konsumen meluangkan waktu lebih banyak pada media sosial dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk streaming platform TV dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Saat ini konsumen memilih untuk berbelanja online sebagai pilihan yang paling aman guna menghindari kontak fisik. Bahkan saat ini masyarakat mulai terbiasa untuk berbelanja kebutuhan pokok secara online. Perubahan perilaku konsumen saat ini terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja dan melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapan saja dan di mana saja, karena masih belum merasa aman sejak hadirnya pandemi ini. Baiklah, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan juga bagaimana motivasi, kepribadian, dan emosi konsumen dapat dimanfaatkan untuk pemasaran produk maupun jasa. Baik, motivasi merupakan suatu dorongan terhadap seseorang yang datang dari dalam maupun luar. Seseorang akan termotivasi untuk melakukan pembelian jika ada dorongan. Semakin kuat dorongan yang diberikan, maka seseorang akan menjadi termotivasi untuk melakukan keputusan pembelian. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian. Alasan mengapa seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu bisa karena harga yang lebih murah, akses yang lebih mudah, atau pilihan yang lebih banyak. Namun selain itu ada satu hal yang sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan membeli, yaitu emosi. Manusia membeli berdasarkan emosi dibandingkan dengan logika. Bahkan terdapat suatu pernyataan yang mengatakan bahwa kesadaran dan relevansi dapat membuat merek kuat dan besar, tetapi emosional mampu membuat merek menjadi hebat.
maka emosi yang terlibat dalam pembelian dapat menciptakan ikatan dengan pelanggan yang berkontribusi langsung untuk membangun keuntungan dan keloyalan konsumen. Baiklah, jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut sudah saya jawab menurut pengetahuan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Baiklah, video ini saya tutup and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.